Power Breakfast. Pendengar, kali ini kita berada di program Power Breakfast di Alsinta. Nah, pagi hari ini pula kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang saya yakin sekali sudah dikenal oleh banyak orang. Beliau adalah sempat menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Indonesia, Kepala Bappenas di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju, dan ia resmi dilantik pada Oktober 2019 dan selesai pada April 2021 setelah penggabungan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, tokoh yang satu ini dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu dari bulan Juli 2016 hingga Oktober 2019. Sebelumnya, di kabinet yang sama, tokoh yang satu ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja dari Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Dan yang kita ketahui juga bersama-sama pada Kabinet Indonesia Bersatu II, tokoh yang satu ini merupakan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sekarang beliau yang satu ini, tokoh yang satu ini menjabat banyak banget ya untuk membantu BUMN dan juga perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa menggelindingkan bisnisnya, ekonominya, dan sebagainya. Kita sapa Pak Bambang Brojonegoro. Apa kabar? Selamat pagi Pak Bambang. Alhamdulillah sehat, selamat pagi. Ya Pak Bambang, apa nih biasanya keseharian yang dimulai Pak Bambang di pagi hari ini apa? Ya, tentunya tergantung ya. Kalau di masa lalu tentunya sangat padat dengan jadwal kedinasan dan juga kadang-kadang harus pergi ke daerah ya atau ke luar negeri ya. Kalau saat sekarang kegiatan ya kombinasi ya dari berbagai rapat Dewan Komisaris Direksi yang tentunya harus saya hadiri, dikombinasikan juga dengan beberapa aktivitas baik yang terkait pengajaran karena saya masih guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan juga kebetulan saya juga masih diminta dari beberapa lembaga konsultan maupun lembaga internasional untuk menjadi ya advisor atau menjadi narasumber ya dari beberapa aktivitas mereka. Ini tim saya aja sering nanya ke saya, Pak, Mas Haryo, kok lama banget dijawab oleh Pak Bambang untuk bisa dapat wawancara? Ayo dong Mas Haryo dong, kapan lagi nih kira-kira? Itu sampai sekarang masih susah juga kok kita Alsinta wawancara karena kepadatan ya Pak ya? Ya, kebetulan waktu Mas Haryo menghubungi saya, ada jadwal ke luar negeri yang kebetulan sudah diagendakan ya. Berarti masih susah juga nih Pak. Ya, orang penting beda ya. Jauh lebih mudah dibandingkan ketika masih aktif di kabinet. Betul. Sekarang mungkin kesulitannya hanya karena ada berbagai institusi yang tentunya membutuhkan kehadiran saya, baik dalam konteks kedinasan seperti Dewan Komisaris maupun dalam konteks tadi menjadi narasumber atau advisor itu. Ya, sehingga karena beberapa lembaga ya otomatis saya harus pandai-pandai mengatur waktu. Betul, Pak. Nah, Pak, itu ada bedanya nggak sih Pak waktu jadi Menteri Keuangan, Bappenas, juga Menteri-Menteri Riset, dan sekarang ini kan aktif di beberapa BUMN sebagai komisaris, terus juga di swasta juga. Ada bedanya nggak sih Pak? Bagaimana treatment keilmuan Pak Bambang untuk memberikan solusi kepada hal-hal seperti itu? Gitu? Ya, secara garis besar sebenarnya tidak terlalu beda. Ya, dalam pengertian ketika masih di kabinet, tentunya kita harus langsung menghadapi berbagai macam masalah yang ada dan berusaha mencari penyelesaiannya. Ya, tapi konteksnya adalah saya yang harus bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau masalah itu memang masih ada dan harus diselesaikan, gitu ya. Dan kalau ada kepentingan Indonesia yang harus disampaikan misalnya kepada pihak luar, itu juga harus saya sampaikan sendiri dan dijaga posisi Indonesianya. Ya. Nah, perbedaannya adalah pada saat ini di mana saya kebanyakan menjadi komisaris ataupun konsultan ataupun advisor, maka meskipun tingkat keilmuan yang dipakai juga cukup tinggi dan cukup banyak, ya. Dan menariknya juga di berbagai bidang, ya, dan konteksnya lebih mikro sebenarnya dibandingkan waktu di
kementerian. Ya, Dulu kalau kementerian kan konteksnya lebih ke makro ya, karena Betul, kita betul. ngurusin negara. Tapi kan kalau di kementerian itu kan Bappenas, Pak. Itu kan perencanaan, Ya, riset, perencanaan tapi itu keilmuan. semuanya makro. Iya, iya. Semuanya tataran makro, jadi kita tidak masuk ke terlalu dalam ke detail. Iya. Nah, di perusahaan kadang-kadang meskipun kita awalnya masuk di sisi makronya, tapi mau nggak mau kita akan masuk kepada beberapa detail yang barangkali waktu zaman di kabinet tidak terlalu banyak disentuh, Ya. gitu ya. Nah, ketika masuk detail, ya menariknya adalah saya juga banyak mempelajari hal baru. Ya. Jadi satu hal yang sama antara saya di kabinet atau di kementerian dengan posisi saya saat ini adalah dua-duanya memberikan kesempatan saya untuk mempelajari banyak hal secara lebih intensif. Ya. Ya. Kalau dulunya saya tidak terlalu paham misalnya mengenai telekomunikasi, tapi karena sekarang menjadi Komutelkom, maka banyak hal mengenai telekomunikasi yang kemudian menarik perhatian saya, terutama yang terkait dengan digitalisasi misalkan. Kalau sebelumnya misalkan saya tidak terlalu paham mengenai marketplace, Ya. e-commerce, tapi dengan keterlibatan saya di Bukalapak, maka saya jadi lebih memahami. Ya. Demikian juga di perusahaan-perusahaan lain di mana saya terlibat, saya istilahnya makin mengenal ekonomi Indonesia itu kayak apa sih gitu. Iya. Karena waktu di kementerian tentunya saya berusaha terus memahami ekonomi Indonesia. Cuma pendekatannya dari makro menuju ke mikro. Iya. Nah, sekarang ini saya melihatnya dari mikro dikombinasikan dengan pengetahuan makro yang saya miliki. Jadi intinya ya pemahaman saya mengenai ekonomi Indonesia semakin lama malah semakin lengkap. Semakin kaya ya, Pak ya. Karena kadang-kadang kita harus tahu ngomong detail mengenai otomotif. Iya. Kebetulan karena saya terlibat di Astra, Astra. maka saya juga paling tidak memahami garis besar bagaimana industri otomotif itu dijalankan dan dikelola di Indonesia misalkan. Tapi kan yang susah memang memandang sesuatu dari jauh ya Pak ya, out of the box gitu ya. Iya. Kalau Pak Bambang ini kan ilmunya sudah kita tahu lah, di guru besar ekonomi dan sebagainya begitu di dalam dan di luar negeri. Tapi memang begitu ya Pak ya. Ketika kita melihat suatu permasalahan yang tadi dikatakan di tingkat mikro itu, Iya. dengan view Pak Bambang yang memiliki pandangan makro itu, mereka yang ada di BUMN atau swasta merasa ada insight dari Bapak ya. Gimana itu Pak? Ya intinya ya saling tukar menukar pengalaman dan pengetahuan ya, karena tentunya yang paling mengerti mengenai bidangnya adalah ya yang di korporat itu sendiri, Yeah. terutama yang ada di BOD-nya ya, di dewan direksinya. Tapi kan strategi kan perlu ini Pak. Nah itu dia, jadi Melihat yang dari jauh mereka kan, Pak? karena sudah terbiasa, barangkali kadang-kadang melihatnya dari angle yang mereka pahami. Nah kadang-kadang perkembangan bisnis atau perkembangan dunia usaha itu bisa sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya eksternal, Iya. yang barangkali tidak terduga sebelumnya. Nah itu barangkali pengayaan yang bisa saya sampaikan dengan meminjam pengalaman saya selama di pemerintahan, ditambah tentunya dengan ilmu ekonomi yang terus saya ikuti, ya karena toh sampai hari ini pun saya masih guru besar, Betul. sehingga wajib hukumnya buat saya untuk selalu mengupdate paling tidak perkembangan ekonomi terakhir. Itu yang kemudian kita coba kaitkan dengan bisnis atau area usaha dari masing-masing perusahaan ini. Wah. Ya. Karena kan bagaimanapun perusahaan misalkan ketika membuat rencana kerja tahun depan, ya tahun ke depannya, dia perlu tahu kan kondisi makronya seperti apa. Iya. Nah itu yang barangkali bisa saya berikan kontribusi supaya nanti rencana ke depannya itu realistis dan tetap menunjukkan prospek yang menjanjikan, terutama bagi pemegang saham. Nah, saya mau lebih dalam dikit nih Pak. Iya. Misalnya Bapak kan sekarang jadi komisaris utama di Telkom nih Pak. Iya. Nah, kira-kira apa Pak view Pak Bambang untuk Telkom ini? Dan akhirnya teman-teman yang ada di Telkom, oh iya juga ya, ini strategi yang disampaikan Pak Bambang memang harus kita lakukan. Apa itu Pak misalnya? Iya, yang pasti begini. Pertama, Telkom itu harus memposisikan diri, ya harus jelas positioningnya sebagai perusahaan infrastruktur konektivitas. Ya, menurut saya Telkom ini makin lama makin relevan untuk Indonesia karena Indonesia itu negara yang kebetulan sangat luas, geografisnya sangat kompleks, ya dengan begitu banyak pulau, kemudian luas perairan yang 2/3-nya, luas daratan hanya 1/3-nya. Iya. Belum lagi selain pulau-pulau yang barangkali jaraknya remote, di dalam pulau-pulau yang besar sendiri juga masih ada daerah-daerah yang kita anggap sebagai daerah remote, Iya. daerah yang
sulit untuk terjangkau. Nah, padahal kedepannya selain kita menghadapi transformasi digital, kita juga tahu bahwa daya saing dalam ekonomi kita nanti akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita melakukan adopsi teknologi digital itu sendiri. Iya. Dan Telkom adalah backbone karena dia yang menyediakan infrastruktur yang last mile, jadi langsung ke pengguna, yang nantinya akan membuat setiap rumah tangga atau setiap individu di Indonesia menjadi bisa terlibat di dalam teknologi digital itu sendiri. Jadi Telkom itu intinya menyediakan konektivitas sehingga orang bisa terlibat langsung dalam kegiatan digital dan artinya itu akan membuat kita makin kompetitif secara ekonomi. Karena nanti orangnya, masyarakat itu adalah masyarakat yang sudah melek digital dan sudah tahu bagaimana melakukan sesuatu yang paling efisien efektif dengan teknologi digital itu sendiri. Ya beda ya kalau yang ngomong Bambang Brojonegoro, jadi kita tahu sekali ya bagaimana harus melakukan penetrasi, dan saya yakin sekali teman-teman di Telkom jadi senang juga nih ada Pak Bambang ada di situ. Oke Pak Bambang dan pendengar dan netizen, kita akan lanjut lagi dalam Power Breakfast pagi hari ini bersama Bambang Brojonegoro, tapi setelah yang berikut ini kita akan lanjut lagi. Power Breakfast. Baik, pendengar dan netizen, kita masih dalam Power Breakfast pagi hari ini dan bersama Pak Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, kita pengen tahu lagi nih view-view Pak Bambang selain ekonomi, saya rasa banyak banget yang bisa kita dapetin insight ya untuk pendengar semua. Karena saya dengar-dengar concern juga terhadap olahraga. Nah, sekarang kan nih mau ada Piala Dunia U17 ya kan, terus ada FIBA World Cup basket ya. Saya yakin sekali ini butuh effort tersendiri ya dari pemerintah, dari siapapun ya insan olahraga tersebut. Gimana sih Pak Bambang view mengenai olahraga kita gitu ya? Ya, pertama kalau melihat keaktifan Indonesia terutama sejak menjadi tuan rumah Asian Games 2018, kemudian dilanjutkan ya tahun ini kebetulan ada FIBA World Cup, ada FIFA Under 17 ya. Dan sebelumnya kita sebenarnya harusnya menjadi FIFA Under 20. Dan barangkali bentar lagi kita juga tuan rumah SEA Games ya. Betul. Entah kapan jatahnya. Itu artinya menunjukkan bahwa itu adalah landasan awal bagaimana Indonesia bisa membangun prestasi olahraga. Ya. Dengan menjadi tuan rumah paling tidak ada advantage atau keuntungan yang bisa dinikmati oleh para atlet Indonesia sehingga ketika bertanding dia mendapatkan manfaat dan punya prestasi lebih baik. Kecuali yang FIBA, karena kita memang nggak ikut ya. Karena rupanya FIBA dan FIFA itu beda aturannya. Kalau FIFA World Cup, tuan rumah tuh pasti ikut. Kalau FIBA World Cup, karena tuan rumah yang mungkin lebih dari satu, tidak otomatis. Ya. Kemarin kalah situ, sayangnya Pak, kita kalah ya, dan di pertandingan penentuan. Ya. Tapi dari situ pun, ya, terutama kita bicara mengenai basket misalkan, kita kan sudah ada kemajuan yang cukup luar biasa ya. Memang di SEA Games yang sebelumnya, akhirnya kita bisa mendapatkan medali emas. Dahsyat nih, update banget nih. Mendapatkan medali emas, mengalahkan Filipina yang seolah-olah tidak pernah terkalahkan. Itu sejarah banget itu. Itu sejarah. Dan sebenarnya kita juga jangan lupa kalau bicara olahraga secara umum, memang sudah saatnya kita melihat potensi olahraga itu mulai satu persatu. Artinya jangan kemudian kita terpukau hanya pada olahraga yang secara tradisional memang kita sudah lumayan kuat, contohnya di bulu tangkis atau di angkat besi misalkan ya. Kita juga harus mulai melihat bahwa sebenarnya Indonesia juga punya potensi meskipun barangkali tingkat regional untuk basket tadi ya. Cewek juara loh kemarin loh Pak. Siapa? Cewek kan juara, perempuan. Cewek juara. Kemudian jangan lupa volleyball kita yang laki-laki udah jadi yang paling kuat lah. Karena mungkin kompetisinya bagus kali Pak ya. Kompetisi bagus. Nah, satu lagi yang barangkali orang nggak banyak perhatikan, polo air. Kalau nggak salah di Asian Games yang sebelumnya juga, kita akhirnya bisa mematahkan dominasi Singapura yang seolah-olah tidak pernah terkalahkan. Nah, kuncinya adalah kita harus punya ambisi dalam olahraga, punya target yang clear. Dan target itu jangan sampai begini, udah deh basket juara 2 aja deh, karena nggak mungkin ngalahkan Filipina. Kenapa? Nah, nggak, itu kan kalau kita cara melihatnya tanpa ambisi, sehingga akhirnya ya tadi kejadian nomor 2 terus kita akhirnya. Nah, jadi harus ada memang seperti di Amerika utamanya, atau katakan dalam agak berbeda, konteks berbeda di Jepang maupun Korea Selatan. Di situ ketika orang atau pembina mengembangkan olahraga, yang dicari adalah bagaimana memenangkan suatu pertandingan.
Dan ujungnya adalah bagaimana menjadi juara. Jadi tidak hanya menang di setiap pertandingan, tapi ujungnya menjadi juara. Dan itu di plan atau direncanakan secara baik, ya. Juga didukung dengan pembinaan atlet, terutama regenerasi, pembinaan atlet muda, ya. Kemudian nomor 2, jadi nomor 1 adalah grooming atletnya dulu. Yang kedua adalah kompetisi, ya. Kita harus punya kompetisi yang teratur, yang mature, ya. Kenapa kompetisi itu penting? Kompetisi itu adalah untuk melatih orang untuk menjadi pemenang. Bener loh, Pak. Ya. Karena kalau kebanyakan latihan, ya. Latihan tuh penting. Itu dia. Kalau kebanyakan latihan, kita nggak pernah merasakan bahwa kita tuh pemenang. Ambience-nya nggak ada, Pak. Pertandingannya nggak ada. Ya. Betul, Pak. Karena ketika kebetulan saya juga aktif di basket, Pak. Kita lihat bahwa orang anak-anak atau teman-teman yang main di basket cuman di latihan, ketika di game dia tuh dalam tanda kutip. Betul. Apa ya namanya? Mental juaranya nggak muncul. Betul. Ya. Ini maksudnya mental itu ya, Pak, bertandingnya juga barangkali kurang kuat. Jadi kompetisi menjadi kunci penting. Nah, menurut saya yang masih jadi kelemahan di kita, di satu sisi memang pembinaan atlet muda masih terbatas. Tapi itu juga terjadi karena kompetisinya yang kurang. Betul. Sehingga karena kompetisinya kurang, kebutuhan akan atlet itu juga menjadi agak berkurang kan. Nah, karena itu kompetisi harus diperkuat dan barangkali ya kita harus pintar-pintar melihat setiap cabang itu bagusnya seperti apa gitu. Karena ada yang basisnya klub ya. Tapi kalau saya terus terang setelah melihat berbagai macam negara yang melakukan pengembangan olahraga, kok saya merasa model Amerika tuh yang lebih cocok buat kita. Karena dia basisnya adalah sekolah ya. Jadi kelebihan dari sistem pembinaan di Amerika Serikat adalah pembinaan olahraga jalan, misalnya di basket atau di... Itu basket kalau nggak nilai tertentu, nggak bisa ikut college ya, Pak? Iya, kalau nggak salah begitu ya? Basket itu kan kompetisi, artinya yang di luar NBA, yang memang fully profesional, itu adalah NCAA level college. Nah, artinya apa? Bagusnya sistem di Amerika, si atlet ini, ketika dia memang punya talenta dalam basketball, dia bisa berlatih, dia bisa ikut tim, ikut kompetisi, bisa menjadi pemenang. Tapi pada saat yang sama, dia harusnya juga akan punya gelar, punya backup di akademis. Bukan punya backup, dia punya gelar akademis. Ya. Dan selain yang bagus nanti jadi rookie NBA ya. Nah, kalau dia terus NBA, kan gini, nggak semua atlet nantinya akan jadi atlet profesional. Betul. Ya. Yang terpilih benar itu yang nanti masuk NBA. Nah, yang tidak masuk NBA, paling tidak kalau dia memang merasa basket bukan masa depannya setelah dia lulus college, dia bisa bekerja sesuai dengan sekolah yang dia ambil. Itu yang berbeda dengan pembinaan sepak bola di Eropa. Ya, kalau kita lihat kan banyak pemain klub-klub Inggris bahkan 16 tahun, 18 tahun udah ikut, bahkan sudah masuk starting line up. Rashford gitu. dari usia 19 kalau nggak salah ya. Problemnya adalah masa keemasan atlet itu kan pendek. Betul. Ya. Sepanjang-panjangnya, katakan sampai dia 35 atau bahkan kayak Ronaldo udah 37 tahun masih main. Oh, extraordinary ya, dia. katakan berapa? Dari umur katakan 17 sampai 37, 20 tahun lah. Ya, dalam 20 tahun itu pertanyaannya kalau dia memang sekelas Cristiano Ronaldo mungkin duitnya udah nggak terbatas gitu ya. Tapi kan nggak semua jadi Cristiano paling Ronaldo. 20 sampai 30 Pak Menteri. Dan nggak semua jadi levelnya Cristiano Ronaldo yang bayarannya mahal. Dia akan juga bayaran pas-pasan sehingga ketika dia pensiun, khawatirnya kemampuan keuangan dia tidak besar-besar amat. Dan dia karena sekolahnya agak terbengkalai, tidak college segala macam, agak kesusahan untuk mencari profesi lain atau paling tidak kalau punya uang kan harus ngembangin investasi bisnis. Kalau nggak punya pengetahuan, gampang dibohongin orang. Gitu. Jadi akhirnya kita melihat kan, ya meskipun di basket juga ada yang akhirnya jadi drug addict atau segala macam, tapi di sepak bola ini menurut saya tantangannya lebih berat kalau itu diterapkan untuk Indonesia. Gitu. Ini beda banget ya. Ternyata view Pak Bambang ini tentang olahraga luar biasa nih. Kalau saya pilih Pak Bambang mau jadi ketua Perbasi, PSSI atau sepak apa tadi polo air atau apa nih Pak kira-kira? Ya, kalau olahraga saya sekarang kan bulu tangkis. Bulu tangkis. Ya, PBSI. Ya tentunya saya lebih ngerti bulu tangkis dibanding yang lainnya gitu ya. Dan siap-siap loh Pak. Bukan cita-cita kalau ketua tapi kan satuan bukan olahraga. Cita-cita, tapi kan kalau misal diminta untuk berkiprah, boleh dong Pak. Kalau bulu tangkis terutama dengan senang hati karena istilahnya saya udah hafal dari sejak
zaman Rudi Hartono sampai sekarang gitu. Berarti mainnya lob serang sama drop itu terus ya Pak, drop shot ya Pak ya. Oke, ternyata kita punya pandangan lain ya terhadap Pak Bambang Brojonegoro. Dunia olahraga ternyata fasih banget ya, bisa kita lihat tadi penjelasan Pak Bambang. Tapi Pak Bambang, kalau selain olahraga biasanya apa sih yang bisa Pak Bambang concern ya terhadap apa yang terjadi saat ini ya? Kalau ekonomi tadi udah di awal ya tadi. Udah, Tapi ya. kalau kita bicara mengenai situasi sosial, situasi yang lain-lain, hankam, terus juga apalagi kemarin tuh Pak mengenai BTS ya Pak ya, itu kan juga hukum kita ya Pak ya. Ya. Ini kan nyangkut-nyangkut dengan Pak Bambang juga mempunyai view tersendiri gitu. Kira-kira apa Pak ya? Kebetulan saya punya concern sebagai orang yang lahir, besar, dan sampai sekarang tinggal di Jakarta, yaitu concern mengenai pembangunan perkotaan di Indonesia. Iya, betul. Kenapa? Mungkin orang menganggap loh, ya karena kamu memang lahirnya di kota, jadi kamu anak kota, wajarlah concern soal kota. Tapi ini mau saya kaitkan dengan ekonomi. Gimana tuh Pak? Kaitannya begini, bahwa Indonesia hari ini bukanlah Indonesia tahun 70-an, 80-an, atau bahkan 90-an. Indonesia hari ini adalah suatu negara yang 57 sampai hampir 60% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Jadi Indonesia bukan lagi negara yang berbasis pedesaan atau rural, tapi sudah menjadi negara yang berbasis kota atau urbanized. Atau gampangnya kita sudah jadi urbanized country. Yeah. Nah, karena kebanyakan penduduk tinggal di perkotaan, maka otomatis perekonomian nasional akan digerakkan dari perkotaan. Jadi kalau sistem ekonomi perkotaan kita itu efisien dan efektif, maka itu akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya, kalau perkotaan kita tidak efisien, banyak hambatan, ya, banyak bottleneck-nya, maka itu yang dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Dan kebetulan ada suatu studi yang pernah dilakukan World Bank beberapa tahun yang lalu, mencoba membandingkan antara perubahan urbanisasi, jadi berapa persen perubahan penduduk yang tinggal di perkotaan dengan pertumbuhan PDB per kapita, ya, income per kapita lah kalau kita ambil gampangnya. Nah, tentunya hubungannya positif. Yeah. Semakin banyak orang tinggal di perkotaan, semakin besar pertumbuhan dari income per kapitanya. Nah, cuma dia membandingkan, kebetulan dia melakukan studinya untuk Asia. Yeah. Membandingkan antara di China, India, Thailand, sama Indonesia. Yeah. Saya ambil yang besar-besar aja deh. Ternyata dari 4 itu, yang paling kecil dampaknya adalah di kita. Jadi 1% pertumbuhan urbanisasi di Indonesia hanya meningkatkan income per kapita kita 4%. Ya. Di China itu sampai 13%. Ya. India mungkin sekitar 9%, 8%, dan Thailand itu 6%. Jadi kita paling rendah di antara 4 negara ini. Yeah. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi pertanyaannya, apa yang salah nih? Iya, betul. Ya. Jadi kalau pandangan saya tentunya saya harus melakukan studi lebih lanjut kalau ingin mengetahui penyebabnya. Yeah. Tapi intinya adalah strategi pembangunan perkotaan kita belum pada fase yang bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya. Jadi kalau misalnya seperti yang dikeluhkan oleh warga Jakarta hari ini, Jakarta macet misalkan, atau Jakarta angkutan umumnya belum optimal, ya. Banjir kadang-kadang masih mengganggu, itu adalah bagian yang membuat tadi dampak dari perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi itu masih relatif rendah dibandingkan tadi China. Kenapa China bisa tinggi? Yang paling gampang adalah public transportation di China itu sudah luar biasa. Ya. Semuanya sudah berbasis rel. Betul. Dan kemacetan kalaupun ada itu bukan tingkat kemacetan seperti yang distrik terjadi ekonominya di Jakarta. tersebar loh dia Pak. Ya, karena dia mengembangkan kota. Nah itu tadi. Iya. Ini kan terjadi mungkin kita melihatnya terlalu ke Jakarta. Iya. Padahal pembangunan perkotaan itu bukan hanya Jakarta. Persis. Bahkan untuk Jakarta sendiri tidak cukup kita hanya melihat Jakarta. Ya, Jakarta tuh harus diperlakukan sebagai namanya wilayah metropolitan. Ya.
seperti apa wilayah metropolitan Jakarta? Ya Jabodetabek yang kita kenal hari ini. Harusnya Maka sekarang jadi Jabodetabek Punjur, Puncak Cianjur. Ya. Itu harus direvitalisasi ya Pak ya? Revitalisasi dalam pengertian kita harus kalau memperhatikan bagaimana Jakarta bisa berfungsi secara optimal, jangan hanya mengutak-ngutik apa yang ada dalam wilayah administratif DKI Jakarta. Tapi lihatlah dalam konteks keseluruhan. Karena kan kebanyakan penduduk masih memilih saya tinggalnya mungkin di Bekasi, di Depok, Tangerang, Bogor, tapi saya kerjanya di Jakarta gitu. Nah itu nggak salah, bukan berarti kemudian penduduk Bogor hanya boleh kerja di Bogor atau Depok hanya kerja di Depok dan sebaliknya yang kerja di Jakarta hanya boleh penduduk Jakarta, enggak. Enggak juga ya. Kita harus mengikuti apa yang misalkan terjadi di Amerika lagi. Di Amerika itu biasa kok. New York itu isinya orang-orang yang tinggalnya ada yang di New Jersey, ada yang di Pennsylvania, ada yang bahkan sampai di Connecticut misalkan. Washington di Virginia ya. Sama Washington, Virginia atau Maryland. Hal yang biasa. Yang penting apa? Konektivitas. Ya, konektivitas dalam bentuk apa? Public transportation. Public transportationnya seperti apa? Nggak bisa bis. Nggak cukup. Harus dengan sesuatu yang berbasis rel. Mau yang di atas kayak LRT atau yang di bawah seperti MRT gitu. Pak, mau jadi gubernur mana ceritanya? Ya, kayaknya pas banget kalau jadi gubernur udah tahu konsepnya, tinggal nanti calonin boleh lah Pak. Nanti bisa kita terus support untuk apanya ya? Pemikiran-pemikirannya gitu Pak. Saya terus terang concern sekali dengan pembangunan perkotaan karena jangan sampai kemudian Indonesia kan ini sekarang presiden sudah announce kita punya mimpi Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu syarat yang paling berat karena kebetulan saya mulai konsep itu waktu di Bappenas. Kita pernah ngobrol waktu itu, Pak ya. Ya, itu adalah bagaimana membuat rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dari yang sekarang sekitar 5% naik menuju 6 atau bahkan ke 7%. Cuma 1% naiknya rata-rata per tahun. Tapi harus ada cara khusus. Tahan Pak, ini yang mau saya tanyain nanti di sesi berikutnya. Dan mendengar kita pengen tahu nih, karena juga viral juga beberapa waktu lalu, ini loh caranya kita naik pertumbuhan ekonomi di atas 5% versi Bambang Brojonegoro. Sekaligus juga saya akan tanyakan pertanyaan pendengar, boleh ya Pak ya? Baik, pendengar jangan kemana-mana, kita masih dalam Power Breakfast bersama Bambang Brojonegoro. Kita simak yang berikut ini, jangan kemana-mana. Power Breakfast. Oke, mendengar dan netizen, kita masih dalam Power Breakfast bersama Bapak Bambang Brojonegoro. Ada kata-kata Sumantri sebenarnya, Bambang Sumantri Brojonegoro. That's why ada namanya lapangan basket di Sumantri Brojonegoro ya Pak ya. Ini punya ayahnya beliau, atas nama ayahnya beliau. Dan sekarang kita langsung kepada sang Bambang Brojonegoronya langsung. Pak Bambang, tadi sebelum break saya sempat mengatakan bahwa ada yang viral beberapa saat yang lalu, Indonesia nih kalau mau maju, kalau mau survive lebih bagus lagi, pertumbuhan ekonomi harus di atas 5% begitu ya. Nah, cara-caranya waktu itu saya udah baca sih, tapi nggak sah rasanya kalau nggak saya ngobrol langsung, konfirmasi langsung ke Pak Bambang. Kira-kira bisa nggak sih kita di atas 5% itu untuk bisa lebih survive dibanding sekarang ini Pak? Caranya gimana itu Pak? Ya. Pertama, kita punya modal ya untuk bisa tumbuh di atas 5%. Apa saja modalnya? Nomor satu, kita sedang mengalami bonus demografi. Ya. Kebetulan bonus demografi adalah suatu timing atau periode di mana berhasil tidaknya suatu negara menjadi negara maju itu tergantung kepada kemampuan kita mengelola bonus demografi. Ya. Jadi itu ada momen yang sebenarnya istilahnya kita bilang golden moment, tapi hanya datang sekali, itu problemnya. Waduh. Kita nggak punya lagi nanti bonus demografi di artinya kemudian hari. Kalau chance itu nggak diambil, kalau nggak diambil, ya unfortunately lewat, dan kita akhirnya termasuk dalam kelompok negara-negara yang namanya terjebak dalam middle income trap. Itu yang ditakutin Ibu Sri ya? Ya, ditakutin semua orang. Karena intinya semua negara di dunia tuh inginnya jadi negara maju. Ya. Tapi akhirnya ya kita melihat contoh seperti Argentina misalkan, yang sebenarnya waktu itu sudah hampir atau bahkan sudah pernah jadi negara maju, tapi kemudian drop dan sepertinya sekarang agak kesulitan untuk naik lagi. Ya. Nah, tetapi untuk Indonesia kita punya modal itu yang kemungkinan berakhir sekitar 2040. Jadi ya waktunya juga nggak lama lagi sih, 18 tahun ya. Nggak lama itu. Nah, kemudian yang kedua,
kita punya modal lagi yang namanya sumber daya alam. Ya. Bagaimanapun kita harus bersyukur kita punya suatu sumber daya alam yang tidak hanya berlimpah dari segi jumlah, tapi juga variatif. Yeah. Artinya macam-macam jenisnya. Kalau negara ini, negara tertentu, misalkan kayak yang simpelnya lah, Saudi Arabia. Yeah. Dia bisa mengklaim, saya negara yang kaya minyak, memang luar biasa kaya. Yeah. Tapi hanya minyak bumi. Ya, sedangkan kita ya minyak pernah punya yang lumayan, tapi kita tambang saja ada timah, ada nikel, ada tembaga, ya, ada boksit misalkan, ya. Jadi kekayaan lebih. Belum lagi ikan, Pak. Ya, belum lagi kita punya yang laut, sifatnya agriculture, ya, pertanian, baik yang di perkebunan, kehutanan di masa lalu terutama, perikanan, dan juga di tanaman komoditas, ya. Belum wisata, Pak. Ditambah itu wisata. Jadi biasa. artinya kita ini punya modal yang luar biasa. Ya, nomor 2. Jadi nomor 1 modal dari mudanya penduduk, yang kedua modal dari kekayaan alam, ya. Dan yang ketiga adalah modal bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya punya tingkat resiliency yang kuat. Ya, daya tahannya itu cukup bagus, ya. Meskipun kita pernah terhantam oleh krisis finansial Asia, tapi kita bisa recover. Ya. Kemudian ketika ada global financial crisis 2008 pun kita bisa recover. Pandemi kemarin, ya sama dengan semua negara kita pernah negatif, tapi sekarang kita sudah recover. Jadi artinya dari segi resiliency kita cukup kuat dan kita punya macroeconomic management yang relatively prudent dan stable. Ya. Contohnya inflasi tinggi tidak lagi menjadi isu di Indonesia. Kita relatively bisa menjaga inflasi. Menahan, ya. Nah, dengan modal-modal itu, kalau Anda tanya bisa atau enggak, harusnya bisa. Ya. How? Nah, caranya adalah, pertama, memperkuat sektor manufaktur. Jadi kita harus, istilahnya, mereindustrialisasi Indonesia. Ya. Artinya kita bukannya menganggap bahwa di Indonesia tidak ada kegiatan manufaktur yang cukup besar. Manufaktur sampai hari ini pun adalah penyumbang PDB terbesar Indonesia. Ya. Tapi yang kita butuhkan untuk pertumbuhan tadi, yang 6% atau lebih, adalah manufaktur yang memang tidak hanya cukup untuk kebutuhan domestik, tapi bisa untuk keluar kompetitif di pasar internasional. Dan itu artinya kita harus benar-benar punya strategi untuk membuat manufaktur kita kompetitif. Nah, strateginya menurut saya ada 2 pendekatan, yaitu 1, kita memilih produk di mana kita memang mempunyai suatu keuntungan secara kompetitif, atau orang bilangnya competitive advantage. Yang kedua, kita mengoptimalkan penggunaan teknologi digital di dalam proses manufaktur itu sendiri. Ya. Jadi artinya di satu sisi kita memanfaatkan kekayaan alam kita, ya, karena logikanya kan manufaktur yang berbasis kekayaan alam kita atau sumber daya alam kita itulah yang barangkali punya competitive advantage, ya, di arena internasional. Dan kedua, karena kita sekarang mengalami transformasi digital, maka untuk menjaga competitiveness-nya itu selain bahannya atau inputnya dari dalam negeri, yaitu kekayaan alam kita, teknologi yang dipakai pun adalah teknologi yang terkini, teknologi digital. Sehingga akhirnya kombinasi itulah yang barangkali bisa membuat produk kita kompetitif, sehingga nantinya ekspor kita tidak lagi didominasi hanya oleh komoditas, tapi didominasi oleh produk manufaktur itu sendiri. Nah, disitulah barangkali kita agak meniru apa yang dilakukan oleh Jepang dan Korea dan belakangan oleh China, di mana sektor manufaktur menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kedua, terkait topik yang kita bicarakan sebelumnya, ya, karena manufaktur yang mau kita kedepankan dan didukung oleh digital, maka mau tidak mau sumber pertumbuhan itu akan banyak muncul di daerah perkotaan. Ya. Apakah desa tidak penting? Desa tetap penting. Desa adalah bagian dari, atau rural area itu bagian dari ekosistem bersama daerah perkotaan. Jadi kalau kita pakai pendekatan input dan output, inputnya itu adalah dari pedesaan tadi, kekayaan alam baik dari pertanian maupun pertambangan, yang kemudian diolah di daerah perkotaan atau di daerah industri sekitar perkotaan, sehingga muncullah output yang kita harapkan akan kompetitif. Jadi pedesaannya tetap penting. Sebagai ekosistem, yang lebih penting, perkotaannya harus mulai kita urus, gitu. Itu yang saya katakan. Saya concern dengan pembangunan perkotaan karena terus terang kita belum punya pola pembangunan perkotaan yang baku. Artinya masing-masing kota tuh berkembang hanya sesuai
hanya alamiah aja gitu ya. Jakarta menjadi seperti sekarang, kenapa? Ya memang arahnya begitu karena semua kegiatan ekonomi pusatnya di Jakarta. Iya. Begitu nggak ada kota lain yang tidak kebagian apa-apa, ya akhirnya perkembangannya kan relatif stagnan. Iya. Ya. Ini yang menurut saya harus kita optimalkan supaya nanti ketika ada studi World Bank lagi yang melihat kaitan antara tingkat urbanisasi dengan pertumbuhan PDB Ekonomi, per kapita, angka kita jadi naik. Jadi artinya apa? Perkotaan, kalau PDB per kapita kan menunjukkan income dari keluarga kan, dari individu. Jadi artinya pembangunan perkotaan itu harus memberi manfaat langsung kepada individu. Nah ini yang harus kita bereskan dengan satu, membereskan infrastruktur perkotaan. Kedua, membuat kota-kota itu punya dinamika ekonomi yang kuat. Gitu. Jadi dia tidak stagnan hanya hidup dari APBD, tapi dia hidup dari kegiatan ekonomi yang memang sifatnya dynamic. Gitu. Dan nanti kalau di riset oleh World Bank itu mengenai kota, nanti kita harapkan kita tidak lagi yang terbawah, tapi kita mungkin kalau bisa mendekati India lah. Karena yang lucunya begini, India sampai hari ini dia belum urbanized country. Karena penduduk yang tinggal di perkotaan di India itu masih di bawah 50%. Ya, lebih banyak yang tinggal di rural. Ya. Tapi kan kalau Thailand sudah lebih banyak perkotaan, demikian juga China tadi. Ya, jadi kita memang harusnya menuju ke sana. Asli nih kayaknya 5%, di atas 5% harusnya bisa gitu ya Pak ya? Sangat bisa. Mantap. Harusnya. Pak, ini kita jawab pertanyaan pendengar ya Pak ya? Ini ada pendengar dari Semarang, Pak Panca. Halo Pak Bambang. Wah, kalau dengar nama Pak Bambang Brojonegoro, saya mau curhat sedikit saja nih Pak. Harga-harga kebutuhan kini mahal-mahal Pak. Rasanya uang juga nilainya turun gak seperti dulu. Uang 10.000 bisa belanja makanan untuk sehari-hari Pak. Pertanyaan saya, mengapa terjadi seperti ini ya Pak? Apakah nilai uang Indonesia itu turun? Atau dolar yang naik? Atau sedang terjadi inflasi yang tinggi Pak? Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk kebijakan ekonomi pemerintah kita ya Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, ini adalah masalah inflasi ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya inflasi kita itu secara keseluruhan berada pada tingkatan yang sebenarnya cukup baik ya, karena kita paling tidak bisa menjaga inflasi itu selalu di bawah 5%. Nah, barangkali yang menjadi isu adalah pada komposisi dalam inflasi itu sendiri. Karena inflasi kita tuh sebenarnya terbagi 3 kelompok. Ya. Ada inflasi inti, itu cuma membandingkan antara demand dan supply secara makro. Yang kedua adalah inflasi harga pangan bergejolak. Dan ketiga, inflasi harga yang diadministrasikan oleh pemerintah. Misalnya BBM, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat hari ini, misalkan inflasi terakhir kalau nggak salah 3,5%. Nah, 3,5% itu memang kebanyakan terjadi di yang volatile food itu. Ya, tadi kalau dikatakan dulu dengan uang 10.000 saya bisa beli banyak, kok sekarang tidak seperti itu, ya berkurang. Nah, memang ada kemungkinan ketika kita bicara harga pangan bergejolak, itu memang mayoritas itu kan beras. Jadi pemerintah memang akan fokus sekali untuk menjaga beras, harga beras. Nah, ketika harga beras dijaga, betul sekali, inflasi akan terkendali. Tapi dari berasnya. Nah, mungkin dari telur, porsinya lebih kecil, yang namanya bawang, namanya telur, cabai, namanya telur, kadang-kadang daging ayam, itu yang barangkali menyumbang ke inflasi. Dan jangan lupa inflasi dari satu daerah ke daerah lain itu beda-beda. Jadi mungkin di Semarang di Semarang ada inflasi yang langsung terkait dengan konsumsi kita sehari-hari, terutama untuk pangan, di luar beras. Nah, jadi kalau pandangan saya atau saran saya, nomor 1 adalah perdagangan yang terkait dengan produk pangan non-beras, itu harus dibuat tanpa hambatan. Di-adjust lebih bagus ya? Di-adjust, artinya produksi dari petani, yang kebanyakan dari pedesaan, itu harus dimudahkan sampai ke pasar. Pasarnya di mana? Mau nggak mau kan di perkotaan, gitu ya. Karena di pasar itulah harga terbentuk, gitu. Persis. Jadi intinya kemudahan dari produksi di desa ke kota itu harus diprioritaskan, ya. Nah, kemudian
Dengan bantuan teknologi digital, kita sekarang bisa melihat rantai yang panjang antara petani sampai kepada pedagang di pasar itu harus dipotong. Ya, karena kalau terlalu banyak pedagang antaranya, itu kan cuma menambah-nambahin harga. Itu yang akibatnya membuat seolah-olah inflasi terjadi, padahal yang masalah apa? Yang terjadi di pembeli akhir, harga serasa tinggi, inflasi dianggap terasa dampaknya, tapi petaninya kok nggak rasain apa-apa. Karena harganya tetap rendah. Karena di distribusi itu ya. Dibeli dengan harga rendah. Jadi banyak margin yang habis di perantara tadi. Oke. Nah ini yang menurut saya harus dipangkas. Dan salah satu cara memangkasnya, kalau kita pakai harus bulog terjun segala macam mungkin terlalu berat. Iya. Kita gunakan teknologi terakhir, namanya teknologi digital. Nah. Dan makin banyak startup kita yang masuk ke area yang intinya ingin memperpendek rantai perdagangan antara produsen, yaitu petani, dengan konsumen, dalam hal ini pedagang retail beda atau wholesaler gitu. Pak Bambang dan juga netizen yang beda ya, kalau kasih pandangan-pandangan kayak gini kayaknya cespleng dan kita jadi banyak manggut-manggut, agak pegel Pak. Leher saya ini Pak, manggut-manggut terus ya. Pak, ini juga ada pertanyaan berikutnya Pak dari Surabaya ini Pak. Ya, Pak Bambang banyak-banyak on air di El Sinta ya Pak, karena El Sinta itu radio publik dari kalangan atas hingga grassroots. Nah ini nih Pak, saya mau tanya, saya senang nih banyak jalan tol dibangun sekarang ini. Nah tapi untuk kebijakan lain apakah bisa nih dievaluasi Pak? Kalau merugikan untuk negara ya di stop aja sih menurut saya ya Pak ya. Tapi mungkin menurut Bapak, menurut Pak Bambang nih apa saja proyek-proyek yang perlu dievaluasi? Oh iya, untuk kasih tanggapan juga nih Pak tentang proyek BTS, apakah bisa nih dikejar pembangunannya lagi Pak, biar rakyat di pelosok-pelosok tuh bisa akses internet cepat seperti itu Pak. Terima kasih. Dari pertanyaan ini berarti Bapak siapa? Ibu Edith Surabaya. Ibu Edith ini sangat concern dengan namanya connectivity, ya, baik connectivity fisik, yaitu jalan, ya, jalan tol, dan connectivity yang telekomunikasi. Ya, dua-duanya konektivitas dan dua-duanya sangat dibutuhkan. Ya, kalau kita ingin ekonomi Indonesia kompetitif. Ya. Nah, terkait BTS itu kan bagian yang integrated dari konektivitas telekomunikasi. Ya, karena baik untuk internet maupun untuk mobile, BTS itu sangat diperlukan. Persis. Ya. Dan kemudian juga dia prihatin Pak kasusnya juga yang sekarang dikejar. Ya, artinya ya harus dipastikan memang governance dari infrastruktur yang bagi saya adalah dasar, itu memang harus dijaga, harus diprioritaskan. Artinya jangan sampai ada manipulasi atau penyelewengan di infrastruktur yang sifatnya basic seperti BTS yang merupakan bagian dari infrastruktur dasar telekomunikasi. Ya. Dan tentunya ke depan saya yakin BTS atau konektivitas telekomunikasi akan terus menjadi prioritas pemerintah, ya. Karena waktu saya masih Menteri Keuangan dan Bappenas, saya mendorong misalnya Palaparing, ya. Palaparing itu kan semacam backbone ya. Kalau kita analogikan dengan sistem jalan tolnya itu adalah ya Palaparingnya. Cuman kan kalau Anda ingin mencapai suatu wilayah yang terpencil, yang kampung di mana gitu, remote cukup loh jalan tol. Anda harus masuk pertama ke jalan arteri dulu. Ya. Nah, berarti dari backbone harus ada yang namanya intermediate access. Kemudian yang paling penting final titik akhirnya untuk menyebarkan itu. Titik akhir itu mau nggak mau fiber optik yang dilengkapi dengan BTS. Nah, jadi artinya BTS itu adalah faktor yang memastikan konektivitas itu akan dinikmati oleh seluruh penduduk. Berarti proyek ini udah benar ya Pak ya? Udah oke nih ya Pak? Proyeknya harus malah. Proyeknya harus, dan itu kan dilakukan oleh BLU Bakti yang dasar keuangannya kan berasal dari sumbangan operator. Ya. USO. Ya. USO yang kemudian ditambah dengan mungkin anggaran pemerintah. Dan pemerintah memang harus masuk ke dalam anggaran untuk membangun jaringan ini. Supaya akhirnya setiap wilayah di Indonesia terjangkau. Karena kalau hanya operator yang dikasih tugas sudah, pokoknya ada enggaknya terserah operator, ya operator hanya masuk ke daerah yang bagi dia menguntungkan. Akhirnya memberi ketidakadilan bagi saudara-saudara kita yang sama di butuhnya, remote area ya Pak ya? Cuman ya kebetulan karena kondisi ekonomi daerahnya, jumlah penduduknya, lokasinya, membuat dia kurang dilirik oleh
operator. Nah, tadi kalau pertanyaan yang sama tadi dari Pak Ibu Edit di Surabaya, ada nggak sih proyek-proyek yang perlu dievaluasi? Pak, kan sekarang kan ada rame nih, proyek inilah kalau di rezim berikutnya kayaknya harus di stop gitu ya. Proyek itulah nih harus dievaluasi. Kalau view Pak Bambang gimana, Pak? Kalau saya melihatnya begini, kalau melihat suatu proyek jangan hanya melihatnya pada jangka pendek. Ya. Kebetulan saya kan pernah di Bappenas. Iya betul. Bappenas tuh mikirnya kan jangka yang setahun, 5 tahun itu menengah artinya, yang setahun yang pendek, 5 tahun yang menengah, dan 20 tahun yang panjang. Iya, Indonesia Jadi- Mas dulu create-nya Pak Bambang juga Ya, jangan-jangan. waktu itu penugasan dari Presiden Iya. untuk membuat cikal bakal dari visi 2045. Dulu kita Betul. nyebutnya nggak pakai Indonesia Emas, hanya visi 2045. Nah, poin saya adalah ketika kita melihat proyek, ya, dilihat dulu konteksnya untuk apa. 20 tahun lagi, atau nggak usah 20 tahun deh. Kita lihat dulu tahun depan sudah ada efeknya belum, Iya. manfaatnya belum. 5 tahun lagi seperti apa, 20 tahun lagi seperti apa. Nah, saya harus kasih tahu bahwa kadang-kadang kesalahan kita menunda suatu proyek berakibat pada kondisi yang membuat ketika proyek itu harus dilakukan akhirnya, Ya, katakan 20 tahun kemudian, biayanya sudah berkali-kali lipat. persis. Ya. Anda tahu proyek apa? Ada di sekitar kita, Apa, Pak? MRT Jakarta. Oh, oke. Itu sudah didesain tahun 90-an. Zaman Pak Harto, bahkan masih zaman rezimnya Pak Harto, sudah didesain bahwa Jakarta itu perlu MRT. Tapi waktu itu pertimbangannya, ya saya nggak tahu apakah lebih berpihak pada kendaraan pribadi, Ya. atau ada yang menganggap, ini proyek mahal, Indonesia nggak sanggup. Ya, Padahal nanti itu backbone ya, Pak ya. Nanti aja. Terus ada juga yang bakal bikin proyek ini rugi, itu lebih ngaco lagi. Ya, karena ini bukan proyek untung rugi, ini adalah infrastruktur dasar. Betul. Ya. Nah, akhirnya karena banyak debat, diskusi nggak jalan-jalan, tahun 90-an belum jalan, tahun 2000 sampai 2014 pun belum jalan. Ya. Ya, sampai 2012 12, Pak. belum jalan juga. Alasannya apa? Ya sama, mikir 5 tahun nggak ada manfaatnya nih buat saya. Ya, misalkan dia jadi pejabat publik atau gubernur, ini kok nggak ada manfaatnya. Akhirnya bikin yang lain-lain yang barangkali berguna, tapi umurnya pendek. Iya. Ya, misalnya Transjakarta, busway berguna. Saya nggak bilang itu nggak berguna, itu berguna. Tapi seberapa jauh busway bisa menyelesaikan masalah transportasi di Jakarta? Karena masih menggunakan Dalam jalan waktu raya cepat, ya. dia udah crowded sendiri. Iya, betul. Dan dia kan nggak bisa nambah rute seenaknya kan, Persis. karena tergantung jalan kan. Ya. Nah, akhirnya baru 2012 proyek yang sudah dirancang tahun 90 mulai dibangun. Tapi kalau Anda bandingkan total biaya konstruksinya termasuk pembebasan tanahnya tahun 2012 dengan katakan 92 atau 95, jauh sekali. Ya malah rugi. Saya Pak. bayangkan malah kosnya lebih tinggi ya malah. Iya, malah kalau aja udah dibangun 92, kita tahun 2012 mungkin jalurnya udah 4, 5, 6 Betul. dan barangkali kemacetan tidak separah seperti sekarang. Berarti kayak ada Ya. blue line, green line, Iya. red line gitu kayak di Singapura gitu, Pak Nah, ya. jadi artinya ketika kita melihat proyek kok ini kayaknya proyek mercusuar, Iya. lihat dulu dalam konteks jangka panjang, apakah betul itu mercusuar, ya? Karena kadang-kadang gini, di dalam masalah proyek, kadang-kadang ekonom sama insinyur suka beda, ya. Iya, arsitek sama sipilnya beda, Pak. Ya, nah ekonom sama insinyur, kadang-kadang saya juga harus mengkritik sama ekonom, karena kadang-kadang cara berpikirnya hanya melihat financial cost and benefit. Iya. Kalau pakai financial cost and benefit, sampai kapanpun proyek MRT nggak akan dibangun. Nggak ketemu akan ya, pernah Pak? untung. Nggak ketemu ya? Nggak akan pernah untung. Iya, ya. iya. Nah akhirnya, bahkan insinyur melihatnya, ya ini harus dibangun dulu gitu. Iya. Kadang-kadang kurang memperhatikan financial visibility-nya. Nah, apa yang bisa mempersatukan mereka? Cara ngelihatnya harus economic visibility. Jadi bukan financial visibility. Economic Visibility artinya ketika kita menghitung misalnya apa sih manfaat MRT, jangan cuma lihat nanti yang naik misalnya 100.000 orang, Dikalikan setiap tiket. orang bayar tiket sekian, terus ditambah misalnya ada sponsor untuk Iya, iya. stasiun segala macam, revenue sekian, dikurangi cost. Padahal costnya pasti lebih besar daripada revenue. Nggak ketemu ya, Pak ya? Harusnya apa? Kalau ini MRT, kemacetan berkurang berapa, Dampak ekonomi penghematan energi berapa, lingkungan yang lebih baik itu nilainya berapa, sehingga akhirnya ini positif, Nice. ya, economic visibility-nya positif, visible gitu. Iya, iya.
Financially mungkin tidak visible, tapi economic very visible. Jadi apa proyeknya? Go ahead. Go ahead ya. Meskipun sekali lagi ini proyek jangka panjang. Jadi jangan keburu protes ketika dalam 5 tahun baru jadi 1 lane misalkan. Ya, udah syukur jadi 1 lane gitu. Iya. Wah, beda ya. Sekali lagi beda nih kalau kita ngomong sama ahlinya. Jadi kita dapetin insight yang luar biasa. Pak Bambang, kayaknya kita butuh 1 sesi lagi nanti ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Tapi silakan. boleh dong kasih insight ke pendengar semua dan netizen ya. Kira-kira untuk bisa survive di situasi seperti sekarang ini apa sih yang harus kita lakukan ya? Jadi ada oleh-oleh nih untuk pendengar dan netizen, kasih tips untuk kita semua supaya kita bisa survive di situasi sekarang ini. Ya. Kalau dalam situasi sekarang ini menurut saya 2 hal ya. Yang pertama secara individual kita harus terus mau belajar. Jangan pernah menutup diri terhadap perkembangan yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi kalau masih punya kesempatan atau masih punya kemauan dan kemungkinan untuk belajar, belajarlah suatu hal yang baru. Itu satu. Yang kedua, mau tidak mau kita harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Karena pelan-pelan nanti hampir semua aspek kehidupan kita akan beralih ke digital. Jadi lebih baik siapkan diri kita, paling tidak kita ya kalau sekarang masih gaptek, jangan gaptek terus-terusan ya. Tapi juga bukan berarti kita harus jadi ahli digital, tapi paling tidak dengan kita memahami digital, kita bisa memanfaatkan peluang bisnis, kita bisa memanfaatkan segala kesempatan yang bisa muncul karena kita paling tidak mengerti mengenai digital itu sendiri. Luar biasa, Pak. Kapan-kapan kita main badminton ya, Pak ya? Siap. Nih saya juga jago juga, Pak. Drop shotnya oke lah gitu. Boleh. Nanti saya kasih lob serang terus nih Pak Bambang nih. Pak Bambang nih atlet badminton juga, tapi atlet masa kini. Pak Bambang, thank you ya atas waktunya bisa ngobrol dengan El Sinta di Power Breakfast. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa dapetin insight lebih banyak lagi. Pak Bambang sukses selalu, Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pendengar, demikian tadi Bapak Bambang Brojonegoro yang sudah kita wawancarai dalam Power Breakfast pagi hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Oh iya, mohon maaf nih kalau ada WA dan SMS dan juga ada telepon yang masuk begitu, nggak semuanya karena kita butuh insight banyak nih dari Pak Bambang. Nanti mudah-mudahan kita dapetin sesi lagi untuk ngobrol dengan Bambang Brojonegoro. Saya Harudi Stamaji, terima kasih dan selamat pagi. Power Breakfast.